مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Ini adalah potongan kain kiswa penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, ini adalah tempat tudung air minum Rasulullah. Kalau diperhatikan ini mungkin seperti apa ya? Kalau di zaman sekarang botol ya, yang dipakai buat berperang, dibawa berkuda. Ini tempat obat Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu. Ini potongan surban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang ini tanah makam Rasulullah. Ini darah dari sisa bekam Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad ya Ausal Khafiqaini. Ini potongan janggut ini ekstrak keringat Rasulullah. Ini adalah kayu sugi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم.
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وليس نرجو سوى فدرك إلهي دارك وليس نرجو سوى فدرك إلهي دارك قبل الفناء والهلك يا عم دنيا والدين قبل الفناء والهلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baik, di kesempatan baik sore hari ini kita berada di salah satu tempat di sudut kota Palu. Tepatnya ini di kantor kepolisian Restor Kota Palu. Jadi di sini ada kegiatan Hijrah Expo atau pameran artefak peninggalan Rasulullah dan para sahabat, dan ternyata ramai pengunjung, didominasi sama emak-emak dari taman pengajian dan majelis taklim di Kota Palu. Di channel Dedi Sapa Teman kita. Hari ini benar-benar beruntung kita. Selain kita bisa mengunjungi sesuatu yang nilainya tak ternilai, kita juga beruntung ketemu ketua penyelenggara. Lebih akrab, lebih kenal, lebih mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikenalin, Mas? Ya, nama saya Muhammad Ishak Al-Mahmudi. Saya ketua penyelenggara artefak dari Jakarta untuk Kota Palu ini, insya Allah. Kegiatan Hijrah Expo Ya. atau pameran artefak Rasulullah dan para sahabat. Baik. Benar begini? Betul. Ustadz, saya sebagai warga Kota Palu sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Ternyata hal-hal yang sedemikian Ya. bisa juga diselenggarakan di Kota Palu, dan ini baru sekali. Betul. Ustadz, tujuan kegiatan ini diselenggarakan? Ya, tujuannya tidaklah bukan hanya mengembalikan umat ini cinta lagi kepada baginda Rasulullah. Mungkin yang sudah cinta makin cinta, yang sudah mulai pudar cintanya kembali lagi cinta, atau kadang-kadang umat sekarang mengidolakan sudah selain Rasulullah. Yang tua kadang idolanya pemain bola, yang anak-anak muda sudah idolanya Korea. Sekarang kita mau kembalikan idola hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ustadz ya, kalau saya nih orang awam nih, Ya. kalau mendengar tentang gimana dunia ini sudah semakin hari semakin menjauh dari rasa cinta kepada Rasulullah SAW, mungkin ini akhir zaman. Tapi kegiatan-kegiatan seperti ini memang jarang diadakan atau Ya, tidak menarik perhatian? ya alhamdulillah sebenarnya untuk Jawa, Kalimantan, Sumatera sudah. Maka boleh dikatakan ini bukan hanya pertama kali di Kota Palu, bukan, tapi ini pertama kali di Indonesia Timur, mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah dimulai dari Kota Palu, mungkin Kota Habaib, kota para cucu Nabi ini, mudah-mudahan barokahnya bisa nanti menyebar ke Sulawesi yang lainnya. Tapi kalau untuk penyelenggaraan, alhamdulillah antusias masyarakat selalu baik.
dan tadi itu mereka selalu rindu dengan Rasulullah SAW. Berarti kegiatan ini sudah berkeliling dari ujung barat Indonesia Iya. ke timur Indonesia. Iya. Respek dari masyarakat di setiap daerah pasti berbeda ya. Ustadz Ishak melihat Kota Palu seperti apa? Alhamdulillah, baru permukaan saja sudah didatangi oleh orang-orang penting, habaib-habaib, para pejabat, dan masyarakat sudah banyak kemarin. Dan sampai detik ini juga Masya Allah, sekolah-sekolah sudah datang, kemudian Alhamdulillah antusiasnya bagus sekali. Bagus sekali, bagus. Bagus ya. Alhamdulillah. Kita ke dalam nih. Ya. Bagian dari peninggalan Rasulullah. Ini barang-barang mulia yang tak ternilai ini berasal dari museum atau dari koleksi ya? Ya, berasal dari museum dan koleksinya yang miliknya museum. Gitu. Oh ya, jadi statusnya dipinjamkan. Iya, dipinjamkan. Kita berakot atau bermuamalah dengan beliau, tapi beliau sekarang sudah wafat tahun kemarin. Nah, yang kita lihat di situ Profesor Abdul Manan Lombong, Malaysia. Beliau yang punya museumnya. Jadi beliau itu seorang arkeolog yang sudah keliling 30 tahun lebih. Memang khusus meneliti peninggalan baginda Rasulullah SAW. Di belakang beliau adalah Sultan Brunei Darussalam yang beliau juga penanggung jawab galerinya Sultan Brunei. Jadi memang khusus meneliti barang-barang ini. Dan ini beliau keliling dunia ya, termasuk hasilnya sebagian kecil sampai sini banyak beliau punya koleksi di museum beliau peninggalan. Makanya kita kadang-kadang kan, oh kan itu di Topkapi, Ya, itu kan ya. di Turki gitu ya. Sebenarnya kalau kita berpikir, masa Rasulullah sorbannya cuma satu sih? Ya kan? Masa terompah Rasulullah cuma satu? Rasulullah tuh terompahnya tuh puluhan. Gitu. Sorbannya juga beliau ada beberapa, tidak satu. Nggak mungkin beliau sebanyak dari Nabi sampai beliau wafat sorbannya cuma satu. Sedangkan beliau menganjurkan kita sering bersedekah, menghadiahi, pasti beliau pun mempraktekkan menghadiahi. Gitu. Sorban beliau dihadiahkan dengan sahabat, kemudian dijaga sampai sekarang. Maka barang-barang ini pun secara silsilah ada, secara penelitian laboratorium pun juga ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Nah, seperti rambut. Orang yang ngaku-ngaku ini rambut Rasulullah itu banyak, beliau banyak. Tapi beliau teliti dulu. Pertama, beliau akan masukkan rambut itu ke dua laboratorium besar di London dan di Australia. Kalau suatu barang itu artefak apapun itu dimasukkan ke dalam laboratorium, maka akan muncul umurnya. Itu nggak bisa dibohongi, muncul umur. Kalau cuma 100 tahun nggak bisa dibilang itu rambut Nabi. Munculnya pas 1400 tahun. Terus kemudian ternyata rambut kita ini beliau teliti, rambut manusia biasa ya. Itu kalau diteliti ada sekitar 17 sampai 22. Setelah rambut Rasulullah ini diteliti sama beliau di laboratorium, tidak ada elemen apapun, hanya cahaya saja. Maka ditanya sama para ulama, kenapa kok begini? Ya betul lah, karena Rasulullah SAW adalah nurun kokonu. Antum membaca itu ada elemen atau tidaknya dengan cahaya, yang dibaca cahaya, yang nggak ada kebaca, makin yakin. Dan beliau teliti setiap tahun, ternyata rambut beliau itu masih tumbuh sampai sekarang. Diteliti, bukan cuma sekedar ini, diteliti tahun ini segini, ntar tahun depan menaik. Jadi profesor betul-betul meneliti itu karena memang disuruh seperti itu, ya. Beliau ahlinya itu. Keterangan ini Ustaz, informasi yang sangat berharga ini Ya. sudah diketahui oleh berbagai pihak. Maksud saya, kalaupun ada pengunjung yang meragukan, Ya. yang seperti apa, mereka harus banyak mana. Ya. Tapi saya lihat ada label-label sertifikat, Ya. dan memang tidak bisa diragukan. Ya. Ya sekarang kalau barang itu sudah 1400 tahun yang lalu, Nah, semua orang juga berhak yakin atau tidak. Kami pun tidak akan bisa memaksakan karena tujuan pameran artefak ini hanya membangkitkan mahabbah cintaan umat, bukan masalah otentik atau tidaknya. Andai kan saya bilang ini pun palsu, apakah merusak akidah masyarakat? Kan tidak, ini hanya mengangkat kepada keyakinan mahabbah kepada Nabi. Itu bukan kita ini suruh nyembah sorban, suruh nyembah rambut, kan bukan, ya kan begitu. Tetapi kalau secara otentik surat sudah ada, kalau ada yang tidak percaya, datangkan surat juga yang, kan begitu kalau secara ilmiah. Kalau kami ada bukti ini asli, datangkan bukti palsunya, kan gitu. Tetapi
kami juga tidak pusing, artinya masyarakat juga berhak. Yang barangnya 1400 tahun yang lalu berhak juga percaya, dan kami tidak memaksakan. Tapi alhamdulillah mereka rohaninya tidak bisa bohong, rindu dengan Rasul, hatinya terpanggil datang ke sini, masya Allah. Maka keterangan-keterangan selain saya terangkan biasanya, kalau lagi saya ada atau teman-teman, biasanya juga di teriak item juga ada keterangan-keterangan di situ. Insya Allah. Ustaz, kegiatan ini punya target-target tertentu. Target dalam segi apa dulu? Sebanyak apa pengunjung yang bisa diserap, apa-apa manfaat yang bisa dirasakan sama pengunjung. Ya, kalau target sih, kalau untuk yang banyak datangnya atau tidak ya, itu kan memang dalam hal akhir zaman ini untuk hal agama. Kalau acara konser musik itu langsung rame kan gitu. Kalau acara keagamaan ya butuh hidayah untuk datang. Kita jadi target memang semuanya supaya menjadi sebab cahaya untuk Palu, tetapi yang datang tetap pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yakin itu. Kemudian kalau untuk edukasi ya kita target kita untuk SDM-nya, kalau orangnya ya alhamdulillah kan edukasinya ada, wawasannya juga ada. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, sorban Nabi begini bentuknya, ternyata memang begini gitu. Karena kan ada orang-orang yang oh sorban Nabi itu bukan yang diputar-putar gitu kan. Ada yang begitu bilang oh, ini orang Hindu. Oh bukan, sorban Nabi memang bentuknya seperti itu, salah satunya. Nah inilah bukti begini, ini bukti begini. Jadi langsung lihat bagaimana bentuk secara nyatanya di depan mata mereka. Dan terakhir Pak, harapan Ustadz Ishaq dengan menyelenggarakan kegiatan. Harapan saya ya ini masyarakat Kota Palu terutama ya bisa mengunjungi artefak ini, karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah sholat misalnya, kita masih sering kesiangan subuhnya. Puasa juga begitu, puasa sunnah sudah malas-malasan. Apapun amalan itu kayaknya kita masih malas-malasan. Kita hanya bisa mengandalkan amalan mahabbah. Karena Rasulullah SAW juga bersabda almarhum man ahabba, orang itu akan digolongkan, dibangkitkan dengan orang-orang yang dicintainya. Nah ini maksudnya kita mendatangkan ini supaya menimbulkan mahabbah itu. Karena kalau kita mengamalkan amalan yang lain masih malas-malasan. Kalau mahabbah itu muncul, cinta dengan Nabi betul-betul keluar air mata. Kami sering menyaksikan di sini, luar biasa. Walaupun kadang-kadang penampilan tutup auratnya belum sempurna, tapi kecintaan Nabi nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Ada yang tatoan, nggak bisa. Nah itu yang kita pancing. Sehingga mudah-mudahan dengan rasa mahabbah yang itu di dalam hati beliau itu ditolong Nabi oleh Rasulullah SAW, dapat syafaat Rasulullah. Itulah harapan kami supaya kita juga mudah-mudahan juga selamat, juga umat juga ikut selamat dengan syafaat baginda Rasulullah. Berterima kasih sudah berkesempatan dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat di channel Deddy Sapa. Terakhir Ya. Kalau saya lihat pengunjung yang masih banyak orang muda, Ya. pesan-pesannya untuk orang muda. Ya, untuk pesan-pesan muda supaya kita mengikuti jalan yang benar sesuai dengan ikutan Nabi, ya apa salahnya kita datangi acara ini supaya tadi itu saya tetap akan kembali kepada mahabbah lagi anak-anak muda ini, supaya cintanya betul-betul ikut Rasulullah gitu. Karena ya tadi ada yang malah idolanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, bajunya semua ikut gaya Ronaldo misalnya. Apa salahnya? Itu padahal nggak ada dapat pahala apa-apa itu. Nah, cuman rasa cintanya ngikut idolanya. Tapi kalau idolanya Rasulullah, sudah kita idolanya benar, ikut jalan yang benar, apa yang kita ikuti dapat pahala. Jadi anak muda supaya idolanya kembali lagi kepada baginda Rasulullah. Insyaallah. Sekali lagi berterima kasih. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.